Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Hari ini adalah hari kedua kegiatan MPLS SMP Negeri 15 Kota Bogor di tahun ajaran 2020-2021. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Di kegiatan hari ini adalah saya akan memberikan tentang materi parenting pendidikan. Mengambil tema tentang peran orang tua dalam membangun generasi berkarakter, sehat, cerdas di masa pandemi COVID-19 di era digital. Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2002 Pasal 49 bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Tripusat pendidikan, yaitu yang saling berintegrasi, yaitu adalah sekolah, masyarakat, dan keluarga. Di sini terjadinya manajemen berbasis sekolah. Sekolah, masyarakat, dan keluarga adalah ekosistem pendidikan yang harus saling bersinergi ya Bapak Ibu. Kemudian juga prinsip kemitraan keluarga dengan sekolah, kesamaan hak, kesetaraan saling menghargai, saling asa dan asuh, kemudian semangat gotong royong dan kebersamaan, dan saling melengkapi dan memperkuat. Apa bentuk keterlibatan yang dapat ayah bunda lakukan di sekolah kita? Yaitu ada 7 tahapan yang harus dilakukan di sekolah kita. Nanti Bapak Ibu bisa melihat slide yang akan kita sampaikan. Prinsip pelaksanaan belajar di rumah. Prinsip pembelajaran di rumah yaitu yang tertuang di dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19 adalah keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, itu yang utama. Yang kedua adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa membebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Yang ketiga yaitu belajar di rumah dapat dilakukan pada pendidikan kecakapan hidup, yaitu antara lain mengenal pandemi COVID-19. Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan. Dan aktivitas penugasan selama belajar di rumah dapat bervariasi antara daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Kemudian hasil belajar peserta didik sama belajar di rumah memberikan umpan balik yang bersifat kualitatif berguna bagi guru tanpa harus memberikan skor atau nilai. Yaitu juga mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Kenapa kita ini menggunakan daring? Tujuan pembelajaran di rumah menggunakan daring yaitu semasa COVID-19 itu ada tujuannya, yaitu memastikan pemenuhan hak serta pendidik untuk mendapat layanan pendidikan selama darurat COVID. Melindungi warga dari satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran penularan COVID, kemudian juga memastikan pemenuhan dukungan psikologis bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Kecerdasan manusia itu terdiri dari 4 macam, yaitu intellectual quotient atau kecerdasan intelektual, spiritual quotient atau kecerdasan spiritual, emotional quotient atau disebutkan kecerdasan emosi, aesthetic quotient atau daya juang. Nah, ini perlu dikenali oleh kita sebagai orang tua. Apakah anak-anaknya mempunyai kecerdasan intelektual tinggi, spiritualnya rendah, emosinya tinggi, atau daya juangnya rendah? Nah, ini barangkali harus kita tahu. Berbagai jenis anak berkebutuhan khusus. Di antara anak-anak kita tentunya harus tidak semua mempunyai kemampuan yang sama. Setiap orang berbeda-beda. Ada 10 jenis anak yang berkebutuhan khusus. Nanti kita bisa lihat di slide. Ada 8 kecerdasan dasar: logik, matematik, verbal, linguistik, visual, spasial, kinestetik atau olah tubuh, naturalis, musikal, interpersonal, dan interpersonal sosial.
Dari kedelapan kecerdasan inilah yang harus dimiliki daripada anak-anak kita. Metode dan media pembelajaran di rumah yaitu dengan cara jarak jauh atau PBJJ, yaitu pembelajaran belajar jarak jauh. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan jarak jauh dalam jaringan atau online daring, kemudian pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau offline. Pendampingan pembelajaran daring dengan media televisi, radio nasional ataupun radio daerah. Sama caranya dari mulai pra pembelajaran harus seperti apa Bapak Ibu saat pembelajaran dan juga seusai pembelajaran. Pembelajaran di rumah orang tua peserta didik yaitu pendampingan terhadap PJJ secara daring maupun luring, yaitu pada saat pra pembelajaran, saat pembelajaran, dan usai pembelajaran. Ya, pendampingan pembelajaran luring menggunakan buku atau modul, media buku, modul, dan bahan ajar dari lingkungan sekitar. Setelah melihat slide tadi, apa kegiatan yang sudah ayah bunda lakukan diciptakan di rumah untuk menumbuhkan karakter positif di lingkungan keluarga? Bu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi, kita bisa melihat dari tayangan slide berikut. Kita lanjutkan materinya, yaitu tentang era digital. Tugas orang tua mempersiapkan anak menghadapi zamannya. Kita sebagai orang tua, apakah sudah mempersiapkan anak untuk menghadapi era digital saat ini dan era kedepannya? Bahwa setiap perubahan, meskipun perubahan itu lebih baik, pasti tidak ada kenyamanan atau ketidaknyamanan yang harus diadaptasikan dengan menjadi kenyamanan. Apa sih manfaat teknologi digital? Yaitu sebagai media informasi, membangun kreativitas, membangun komunikasi, pembelajaran jarak jauh, jejaring sosial, mendorong pertumbuhan usaha, memperbaiki pelayanan publik. Di antaranya yaitu di sini ada contohnya memperbaiki layanan publik. Kita lebih mudah untuk bisa misalnya ke pusat pelayanan kesehatan. Pembelajaran jarak jauh seperti yang kita lakukan sekarang dengan anak-anak. Semua adalah menggunakan digital. Kan orang tua hanya meminjamkan perangkat digital sesuai dengan keperluan. Jadi bukan memberikan media digital untuk khusus dimiliki oleh anak-anak. Apa ciri-ciri dari generasi digital? Yaitu punya identitas diri dengan cara membuat akun-akun tertentu, yaitu seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau YouTube, dan mempunyai privasi, yaitu yang generasi ini cenderung lebih terbuka, belak-belakan, dan berpikir agresif. Dan juga di era digital ini kebebasan untuk berekspresi, yaitu cenderung ingin memperoleh kebebasan. Kemudian cirinya adalah proses belajar. Proses belajar digital bisa diakses menggunakan Google, misalnya Yahoo, dan mesin pencari lain. Kemampuan belajar mereka lebih cepat karena segala informasi ada di ujung jari mereka, jadi tidak perlu susah-susah kembali. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua. Orang tua diharapkan mampu melindungi anak-anak dari ancaman era digital, tetapi tidak menghalangi potensi manfaat yang bisa ditawarkan. Ingat, memperhatikan kesehatan dari mata anak, bahwa paparan dari digital itu adalah karena berlebihan dari sinar pancaran dari telepon genggam yang akan memicu lebih parah penglihatannya atau memperburuk penglihatan pada anak-anak. Contohnya adalah masalah tidur. Masalah tidur pun demikian. Tidurnya anak-anak jadi terlambat karena terlalu banyak bermain HP, misalnya bermain game sambil tidur. Tidurnya jadi berkurang.
lamanya melihat layar digital, dampak isi jadi dari media digital itu sendiri. Itu penggunaan digital juga akan mengganggu kesulitan konsentrasi. Karena memiliki efek keterampilan mengubah perhatian anak sehingga bisa meningkatkan perilaku terlalu aktif dan kesulitan berkonsentrasi. Dan juga menurunkan prestasi belajar. Penggunaan media digital yang berlebih dapat menurunkan prestasi belajar siswa atau anak. Itu pula perkembangan fisik juga bisa terganggu karena dengan selalu menggunakan media digital, aktivitas fisik itu juga tumbuh kembangnya jadi tidak optimal. Karena anak-anak sering menahan lapar, haus, keinginan buang air kecil sehingga mengganggu pencernaan atau menyebabkan ketidakseimbangan dalam bobot tubuh karena sambil bermain game sambil mengemil misalnya. Juga perkembangan sosial. Anak yang senang dengan digital, yang terus-menerus digital tanpa waktu, tumbuh akan menjadi pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri sehingga sulit bergaul secara langsung. Memiliki kesulitan mengenal berbagai nuansa perasaan. Jadi biasanya mudah tersinggung perasaannya. Dari perkembangan otak dan hubungannya penggunaan media digital, perkembangan otaknya akan terlambat karena perkembangan otaknya tidak seimbang antara bermain perangkat digital dengan bermain di dunia nyata. Misalnya kakak dan adiknya udah jarang bermain lagi atau permainan tradisional udah dilupakan. Kemudian juga menunda perkembangan bahasa anak. Dengan menggunakan digital, komunikasi antara manusia dan manusia semakin berkurang sehingga perlambat perkembangan bahasa anak dengan berbicara yang terlambat karena di usia 2 tahun sudah bermain digital. Yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu pendampingan di masa generasi digital ini. Sebagian besar penyebab anak terlambat bicara ada kurangnya latihan, lebih banyak bermain sendiri, terlalu pasif, terlalu banyak menonton. Sebagai generasi digital, orang tua adalah sebagai imigran digital. Kenapa? Anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital natif, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Gunakanlah perangkat digital itu secara bijaksana. Orang tua perlu dibijaksana menggunakan perangkat digital selama berinteraksi dengan anak. Orang tua yang kurang bijaksana menggunakan perangkat digital menjadi lebih kasar atau mengabaikan anak. Tidak menggunakan perangkat digital sebelum tidur. Aktivitas dunia maya yang dilakukan oleh anak-anak kita itu orang tua punya peranan penting, yaitu orang tua harus bisa mempersiapkan anak kalau berkunjung ke dunia maya. Karena di dunia maya akan melihat atau membaca gambar-gambar atau video yang kadang-kadang itu membuat sikapnya atau perilaku yang negatif. Juga orang tua adalah selalu menelusuri aktivitas anak di dunia maya. Kita bisa dapat memonitor situs web yang pernah dikunjungi atau dipastikan oleh anak-anak. Kemudian juga saat itu terdapat program piranti lunak penyaring web yang dapat membantu orang tua dalam melakukan scan atau memblok website yang mengandung fitur-fitur yang tidak sesuai dengan perkembangan. Banyak yang terjadi, penggunaan digital itu sudah dimulai sejak usia 1-3 tahun. Harus seperti apa kita? Digital sesuai usia dan tahap perkembangan. Orang tua dan anak memerlukan kesepakatan seputar pengguna media digital, bukan untuk memproteksi. Dan juga bisa memberikan keterampilan yang tepat saat anak terpapar oleh informasi di media, karena orang tua tidak mungkin selalu dapat mengawasi.
Dilakukan oleh orang tua diantaranya pertama adalah memiliki batasan waktu tayangan pada media digital. Yang kedua adalah memanfaatkan media digital bentuk audio untuk kosakata bagi anak balita. Kemudian memanfaatkan program yang bisa meningkatkan perilaku sosial, yaitu sikap empati dan berbagi. Yang keempat tentunya memanfaatkan informasi tentang berbagai macam orang dengan latar belakang berbeda untuk belajar mengenai keragaman. Untuk usia 3 sampai 6 tahun, 7 tahun tentunya juga berbeda dengan usia 1 sampai 3 tahun. Di usia remaja di SMP itu usianya adalah 12 tahun. Yaitu di situ perlu memiliki kesepakatan yang dipahami dan dijalani bersama, memonitor pelaksanaan, konsisten menerapkan konsekuensi atas pelanggaran, dan memberikan apresiasi keberhasilan dalam menjalankan kesepakatan. Itu adalah diantaranya, ini ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu ada 7 langkah yang harus dilakukan. Berbeda lagi dengan di usia remaja, yaitu 12 sampai 18 tahun. Orang tua harus memiliki kesepakatan yang dipahami, dijalani bersama, memonitor pelaksanaan, konsisten menerapkan konsekuensi atas pelanggaran, dan memberikan apresiasi atas keberhasilan anak dalam menjalankan kesepakatan. Ini ada memperkenalkan keanekaragaman ras, etis, dan strategi ekonomi. Nah, diantaranya lagi adalah menanamkan etika berkomunikasi positif di media sosial. Jadi banyak anak-anak menggunakan bahasa-bahasa yang kurang senonoh. Menghindari tayangan-tayangan iklan rokok, minuman keras, atau narkoba. Membatasi aktivitas anak di media sosial. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin saya mengakhiri. Semoga semua yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk peningkatan prestasi pendidikan anak-anak kita untuk kehidupan masa depannya. Barang itu yang bisa saya sampaikan, segala kekurangannya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.